Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk dapat berhadir di sini. Perkenalkan, nama saya Alia Ramadan Yunda dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya akan memberikan penyuluhan kepada teman-teman semua mengenai pemanfaatan bungkil sawit sebagai bahan pakan ternak. Sebelumnya, apakah teman-teman di sini sudah ada yang mengetahui mengenai pakan ternak bungkil sawit? Baik, di sini saya akan menjelaskan pakan ternak adalah makanan yang diberikan kepada ternak yang mengandung semua zat makanan yang dibutuhkan oleh ternak dalam keadaan yang seimbang. Pakan ternak yang ideal merupakan pakan ternak yang memberikan produksi tinggi dengan biaya yang murah serta dapat memenuhi kebutuhan gizi ternak. Bungkil inti sawit merupakan limbah dari pengolahan hasil kelapa sawit yang memiliki kandungan gizi yang tinggi serta ketersediaannya sangat melimpah. Untuk kandungan nutrisi yang ada dalam kelapa sawit itu ada abu, unsur P, serat kasar, protein kasar, serta lemak. Oleh karena itu, bungkil sawit ini berpotensi untuk dijadikan sebagai bahan pakan ternak karena proteinnya yang tinggi. Menurut artikel PT Inti Nusa Niaga Abadi yang diunggah tahun 2019 disampaikan bahwa pada sapi perah bungkil sawit ini bisa digunakan 65% dari bahan ransum, jagung 20%, dan bungkil kedelai 10%. Sedangkan pada sapi potong dapat dipakai hingga 70% pada ransum ternak. Jika peternak memberikan pada domba sebanyak 30% dengan hanya memberikan rumput bisa meningkatkan bobot pertumbuhan dari 30 gram dalam satu hari. Sedangkan dengan memberikan bungkil sawit, bobot domba bisa meningkat menjadi 70 gram ekor per hari. Menurut jurnal Wahyono dan Hardianto tahun 2004 menyatakan bahwa prosedur pembuatan pakan ternak berupa bahan baku, limbah pertanian, dan limbah agroindustri, yaitu yang pertama bahan-bahan dipotong dengan alat pemotong yaitu chopper dengan ukuran 0,5 sampai 1 cm, kemudian dikeringkan dengan panasnya sinar matahari atau alat pemanas lainnya sampai kadar airnya berkurang 10-12%. Yang kedua, bahan-bahan sumber energi dicampur menggunakan mixer bersama dengan larutan molase sampai tercampur rata. Yang ketiga, seluruh bahan-bahan digiling dan ditambahkan garam dapur, tepung tulang sampai partikelnya mengecil dan tercampur rata. Setelah mengetahui penjelasan bungkil sawit dan prosedur pembuatan bungkil sawit, maka limbah industri berupa bungkil sawit ini merupakan salah satu cara alternatif yang dapat diberikan kepada ternak untuk memenuhi kebutuhan gizi ternak. Demikian penjelasan dari saya. Apakah dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Novi. Saya ingin bertanya, apakah bahan pakan bungkil sawit dapat diberikan kepada ternak unggas? Menurut artikel Inti Nusa Niaga Abadi, bungkil sawit ini bisa diberikan kepada ternak unggas sekitar 5-15% karena serat kasarnya yang tinggi dan sistem pencernaannya yang sangat rendah. Sedangkan untuk ayam petelur bisa digunakan 10-15% karena sistem pencernaan ayam petelur ini lebih baik dibanding ayam pedaging. Selain itu, bungkil sawit pada ayam ini bisa dimanfaatkan untuk pengendali bakteri jahat yaitu Salmonella Kedigur. Demikian penjelasan dari saya. Apakah bisa dipahami atau kurang jelas? Cukup, sudah jelas, terima kasih. Apakah ada yang ingin
bertanya lagi, ya silahkan. Perkenalkan, nama saya Safitri. Saya ingin bertanya sebelumnya. Disebutkan bahwa bungkil sawit sebagai bahan pakan ternak bungas masih terbatas karena serat kasar yang tinggi dan kecernaannya yang rendah. Bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Upaya untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan melakukan proses fermentasi. Proses fermentasi ini bisa menggunakan mikroorganisme seperti Aspergillus niger atau probiotik yang dijual di pasaran seperti M4, Starbio, dan lain-lain. Proses fermentasi ini bisa menurunkan serat kasar dan bisa menambah protein pada bungkil sawit serta sistem pencernaannya yang tinggi. Demikian penjelasan dari saya. Apakah bisa dipahami atau kurang jelas? Cukup, sudah jelas. Terima kasih. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, demikian penyuluhan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan teman-teman sekalian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.